Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Di channel ini saya akan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan bidang dasar otomotif. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang EV system. Apa itu EV? EV atau EFI merupakan singkatan dari Electronic Fuel Injection, yang artinya penginjeksian atau penyemprotan bahan bakar yang dikontrol secara elektronik, yang kemudian dideteksi oleh sensor-sensor untuk mendapatkan dan mengoreksi data guna menghasilkan tenaga pembakaran yang optimal. Keunggulan mesin EV dengan mesin karburator: pertama, lebih irit BBM. Kemudian kecepatan kendaraan lebih tinggi atau lebih responsif. Kemudian jika ada masalah pada sistem EV, sistem ini sudah dilengkapi dengan lampu check engine atau indikator kode trouble atau kode masalah. Kemudian emisi gas buang lebih rendah dan masih banyak keunggulan yang lainnya. Kelemahan dari sistem EV: seperti yang sudah saya jelaskan, sistem EV ini merupakan sistem elektronika yang mana jika terkena air ataupun banjir maka lebih rentan terjadi kerusakan, dan juga perawatan untuk mobil EV lebih rumit dibandingkan dengan mobil konvensional. Tapi kelemahan ini tidak sebanding dengan keunggulan dari sistem EV. Dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, masalah tersebut bisa terselesaikan. Komponen-komponen pada sistem EV: pertama adalah ECU atau ECU, Electronic Control Unit, yaitu sebagai pengolah data atau pengontrol sistem EV. Kemudian sensor berfungsi sebagai pendeteksi. Kemudian aktuator, yaitu komponen yang menerima perintah untuk melaksanakan tugas dari ECU, seperti injektor, OCV atau Oil Control Valve, ISC atau Idle Speed Control, dan lain-lain. Sensor-sensor utama pada sistem EV. Sensor-sensor utama pada sistem EV yaitu pertama adalah MAP, Manifold Absolute Pressure, kemudian MAF atau MAF, Mass Airflow, IAT, Intake Air Temperature, TPS, Throttle Position Sensor, knock atau sensor knock, WTS, Water Temperature Sensor, CMP, Camshaft Position Sensor, CKP, Crankshaft Position Sensor, O2 Sensor atau sensor oksigen, dan masih ada sensor-sensor pelengkap lainnya. Gambar ini merupakan proses injeksi bahan bakar pada mesin EV. Saya jelaskan dulu untuk nama komponen-komponennya. Yang pertama adalah fuel tank, kemudian ini ada fuel pump, kemudian ini ada fuel filter, kemudian ini pressure regulator, dan kemudian ini adalah injektor. Dan pada gambar ini adalah untuk aliran udara dari air cleaner atau filter udara, kemudian airflow meter atau sensor untuk mendeteksi jumlah udara yang masuk, kemudian melewati throttle atau katup gas, kemudian komponen utamanya adalah ECU EV atau Electronic Control Unit. Untuk aliran bahan bakar saya jelaskan. Yang pertama, bahan bakar dipompa oleh fuel pump, kemudian dialirkan melalui fuel filter atau penyaring bahan bakar, kemudian melewati pressure regulator, kemudian ada yang ke injektor. Jika tekanan pada saluran bahan bakar ini melebihi dari tekanan standar,
maka tekanan tersebut atau bahan bakar tersebut dikembalikan kembali ke fuel tank. Itu adalah untuk fungsi dari pressure regulator. Untuk aliran udara, saya mulai dari air cleaner atau filter udara, kemudian melewati air flow meter, kemudian melewati throttle, kemudian melewati intake manifold, kemudian masuk ke ruang bakar. Untuk proses penginjeksian, saya jelaskan dari saat mesin pada posisi kunci kontak on. Pada saat itu, semua sistem EV mulai dari sensor aktuator semua akan aktif, termasuk ECU, tapi belum bekerja. Dan kemudian pada saat kunci kontak posisi starter, maka pompa bahan bakar akan aktif dan bersamaan juga udara mengalir melalui filter udara, kemudian melewati ke airflow meter, kemudian melewati throttle, kemudian melewati intake manifold, dan secara bersamaan injektor aktif dan menyemprotkan bahan bakar sesuai dengan waktu dan volume yang ditentukan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada pertanyaan, jangan lupa komen di bawah ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.